kita mau kemana sekarang? Ke Bajawa. Nggak tahu kalau gen yang sekarang. Mental health mulu. 1939 dari Belanda. Sambil menikmati pemandangan seperti ini di Labuan Bajo. Melanjutkan perjalanan touring gue di Flores. Saat ini perjalanan gue kembali mengarah dari Maumere menuju kota Ende. Untuk tujuan akhir ada di Labuan Bajo nantinya. Perjalanan dari Maumere ke Ende memakan waktu kurang lebih 4 jam dan jarak tempuh sekitar 130 km. Di kota Ende, gua mau mengunjungi 2 situs sejarah tentang Indonesia, khususnya tentang Pancasila. Buat yang belum tahu atau mungkin lupa, kalau kota Ende merupakan kota Pancasila. Karena di kota inilah butir-butir Pancasila ditulis oleh Bung Karno, sewaktu beliau diasingkan oleh Belanda. Dan tempat pertama yang gua kunjungi adalah rumah pengasingan Bung Karno di kota Ende. Nah, sekarang kita udah di rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira Ende. Nah, ini adalah bentuk rumahnya. Jadi buat yang belum tahu, Bung Karno pernah diasingkan ke Ende oleh pemerintah kolonial karena dianggap mengganggu pemerintahan kolonial karena Bung Karno pengen memerdekakan Indonesia. Yuk kita masuk yuk. Nah, kalau kita lihat di sini ada patung Bung Karno. Waktu diasingkan sih nggak ada ya. Tapi ini adalah menjadi simbol. Nah, sekarang kita masuk menuju ke dalam. Nah, di sini layaknya museum. Nah, kita juga tulis nama di sini. Ini adalah peninggalan-peninggalannya. Di sini ada kayak seperti setrikaan, ceret air, piring-piring, dan foto-foto Bung Karno. Dan bahkan di sini ada surat keterangan kawin Bung Karno dengan Ibu Inggit. Ada surat perjanjian cerainya juga ada di sini. Banyaklah pokoknya peninggalan yang ada di rumah pengasingan Bung Karno. Dan ini adalah kamar tidur Bung Karno dengan Ibu Inggit waktu diasingkan. Nih, ada tempat tidur yang kelambu dan juga ada lemari pakaian. Sedikit cerita, Bung Karno diasingkan ke Ende pada tahun 1934 sampai dengan tahun 1938. Beliau diasingkan bersama istri dan juga ibu mertuanya. Pengasingan ini dilakukan oleh pihak kolonial Belanda terhadap Bung Karno yang bertujuan untuk memutus hubungan Bung Karno dengan para loyalis yang ingin memerdekakan Indonesia. Tapi justru dalam pengasingan ini, Bung Karno mendapatkan gagasan tentang Pancasila. Nah, kita udah selesai mengunjungi situs rumah pengasingan Bung Karno di kota Ende. Tapi jangan salah, walaupun Bung Karno diasingkan, tapi di Ende sini dalam masa pengasingannya, Bung Karno juga mempunyai karya yang kita bisa nikmatin sampai dengan hari ini. Mau tahu nggak karyanya apa? Deket kok dari sini. Yuk kita lihat ya. Setelah mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di kota Ende, gua dan istri juga mengunjungi situs peninggalan yang gak kalah pentingnya untuk bangsa Indonesia, yaitu Taman Renungan Bung Karno. Nah, di sini adalah Taman Renungan Bung Karno. Jadi, apa sih Taman Renungan? Di sini adalah simbol Bung Karno merenungkan butir-butir dari Pancasila. Makanya, kalau kita ngikutin sejarah, Ende itu adalah kota Pancasila. Jadi, disinilah Bung Karno merenungkan isi yang sangat dalam dari Pancasila. Di belakang gua ini ada monumen. Ada sosok Bung Karno yang sedang duduk di bangku panjang sambil merenung. Makanya di sini dinamakan Taman Renungan Bung Karno ketika merumuskan atau menuliskan nilai-nilai poin-poin Pancasila. Ini ya kita pasti tahu lah sebagai warga negara Indonesia, logo burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan ini adalah poin-poin Pancasila. Sila 1 sampai dengan sila kelima. Jangan sampai nggak hafal loh kita sebagai warga negara. Biasanya kalau yang nggak hafal tuh jadi dutanya malah, aneh ya.
Tapi ya, kita sebagai warga negara yang baik harus apa? Di sini ada tulisan, di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Merinding Keren. Bung Karno kegalauannya diasingkan ke ND menghasilkan 5 butir Pancasila. Nggak tahu kalau gen yang sekarang, kalau lagi galau gimana. Mental health mulu. Salut sama pahlawan nasional Indonesia. Oke, sekarang udah selesai mengunjungi situs bersejarah tentang Indonesia. Sekarang kita akan cus lagi jalan menuju Bajawa. Come on. Perjalanan dari kota ND menuju Bajawa, gua menyusuri pantai selatan dari Pulau Flores, sebelum nantinya akan mengarah ke utara menuju Bajawa, dengan prediksi 4 jam perjalanan atau dengan kata lain 130 km. Nah, dalam perjalanan di rute selatan, pemandangan yang akan kalian lihat seperti ini. Di sebelah kiri kalian akan melihat laut dan pantai yang cantik banget. Tapi perjalanan ini ada sedikit terhambat karena adanya perbaikan jalan selepas dari kota ND. Sekitar 15 km ada perbaikan jalan yang mengharuskan gua dan istri untuk ekstra hati-hati ketika melintas. Hal-hal yang perlu diwaspadai seperti kerikil untuk pemadatan jalan, pasir, dan juga truk pengangkut material. Tapi itu semua nggak mengurangi keindahan yang ditawarkan dari perjalanan menuju Bajawa. Perjalanan dari Kota ND menuju Bajawa akan menyusuri selatan Pulau Nusa Tenggara Timur. Dan pemandangan kayak gini yang akan terus lo lihat dan lo dapetin. Gue juga sempat beristirahat ketika waktu menjelang malam, dan gue ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar. Dari mulai ngobrolin rute jalan, sampai ngobrolin hasil panen warga di Bajawa. Pada intinya, di Pulau Flores, semua warganya ramah dan welcome untuk para traveler seperti gue. Mereka pun berterima kasih, karena dengan adanya traveler yang mengunjungi Flores, sekaligus juga bisa mempromosikan keindahan di alam Flores. Makanya, kalian kapan touring? Katanya butuh healing. Gue di Bajawa sampai pada malam hari, kira-kira pukul 9 malam, dan langsung masuk penginapan untuk beristirahat. Halo, selamat pagi. Nah, sekarang gue dan istri posisi di Bajawa menuju ke Labuan Bajo, tapi kita nanti akan melewati daerah Ruteng. Nah, cuman Bajawa, Ruteng itu kan terkenalnya kopi ya, kopi Bajawa gitu. Kalau di Depok juga ada Bajawa, banyak Denuruls nih, Denurulsnya. Jadi sekarang sebelum kita berangkat, kita mau ngopi-ngopi dulu di daerah Bajawa sambil mungkin bawa oleh-oleh kopi Bajawa. Yuk. Dan keesokan paginya, gua dan istri berniat untuk mencari kopi khas Manggarai, sekaligus menuju arah Ruteng dan Labuan Bajo. Sayangnya gue push off dari penginapan terlalu pagi, sehingga beberapa toko kopi di sini masih tutup. Sekedar informasi nih, dari obrolan-obrolan yang gue dapet, kalau kopi di Bajawa dan Ruteng ternyata sama aja, jenis dan namanya. Hanya bedanya lokasi penanamannya. Walaupun jarak antara Bajawa dan Ruteng berjarak 133 km atau 4 jam perjalanan riding. Nah, akhirnya gue dan istri memutuskan untuk gas ke Ruteng untuk mencicipi kopi khas Manggarai. Di perjalanan menuju Ruteng, rutenya bener-bener 1000 tikungan. Jalanan lurusnya dikit banget. Nggak cuma jalanan yang berbelok, tapi juga menanjak. Untungnya motor gue dan istri menggunakan oli terbaik dari Castrol, sehingga akselerasi dan kondisi motor terus terjaga sepanjang perjalanan ini. Akhirnya sampai juga di kota Ruteng, dan gue disambut sama hujan. Sekedar informasi juga nih, kalau ternyata udah berbulan-bulan lo nggak turun hujan di Pulau Flores. Dan ini adalah hujan pertama di Pulau Flores. Wah, berkah banget nih touringnya. Saat ini gue sampai di Mane Coffee Inspiration di kota Ruteng. Di sini katanya tersedia berbagai jenis macam biji kopi, khususnya kopi dari Manggarai. Jadi tadi tuh kita puter-puter di Bajawa, berada kopi.
tapi masih tutup, bukanya jam 10. Sehingga kalau gue berangkatnya harus tunggu 2 jam kemudian, tadi kita jalan tuh jam 8 pagi. Terlalu malam nanti nyampe di Labuan Bajo. Jadi sekarang kita ngopinya di Ruteng aja. Berdasarkan informasi, kopi di Bajawa dan Ruteng itu setipe katanya. Gitu. Tadi ada di House of Kopi Mane Inspiration. Udah, sekarang kita ngopi. Dan di sini juga jual biji kopinya per 100 gram. Yang khas apa? Kita punya ini, punya beberapa Arabica, semua kopi di sini. Semua Oke. kopi asli Manggarai, cuman ini yang unik. Ini kopi pertama yang ada di daerah Manggarai dan sekarang cuma ada di sini. Cuman ada di Ruteng? Di Manggarai. Oh, di Manggarai? Hmm. Oh. Di Manggarai Timur, di dataran tinggi. Arabica berarti dia? Iya, Arabica dia. Ini Arabica. Jadi jenis Arabica itu kita punya Arabica yang namanya Julia. Juria? Nah, ini 1939 di bawah sama 1939 dari Belanda bibitnya. panen rayanya itu Boleh lihat? tiap 2 tahun sekali panen rayanya ya. Kalau Boleh lah, kita coba. dia aftertaste-nya coklat tembakau. Oh, Kalau yang ini Arabica Yellow Caturra. Lokatura. Iya. Apa kita cobain aja? Ini 2, ini 2. Gimana? Kamu coba nggak? Yang nggak terlalu keras yang mana? Dua-duanya tidak terlalu keras. Kan Arabica. Tidak terlalu asam. Kan Arabica pasti asam. Cuman 2 ini tidak terlalu asam untuk Arabica. Kalau yang ini Arabica yang agak strong karena dia biji tunggal. Ya. Oke, kita pesen yang ini 2 gelak, 2, yang ini 2. Dua ya loh. Iya, biar cobain kan. Ya. Nah, kamu pesannya yang mana? Yang juri ya? Juria, aku yang yellow. Yellow apa tadi namanya? Yellow Caturra. Nggak hafal. Pertama, kalau kata orang, nyobain kopi nggak pakai gula dulu, supaya berasa gitu aftertaste. Iya. Keras. Tuh keren. Beda ya? Ya. Mantap. Jadi terbayarlah jalan-jalan di daerah Flores, juga harus nyobain kopi Flores. Ini ada Juria dan Yellow Caturra. Nah, di sini sambil selesain dulu ngopinya, santuy dikit, baru kita akan menuju Bajawa. Baru kita akan menuju Labuan Bajo. Labuan Bajo. Prediksi sih bakalan malam ya. Bakalan malam. Jadi ya nikmatin dulu kopi supaya kita lebih melek. Fresh. Setelah fresh karena menikmati kopi khas Manggarai di Ruteng, perjalanan kembali gue lanjutkan. Dan perjalanan yang sekarang gue disambut oleh kabut. Untungnya kabutnya nggak tebel-tebel banget. Jarak pandang ya masih aman lah, sekitar 10-15 meter. Walaupun nggak terlalu tebel, gue dan istri tetap harus waspada. Apalagi banyak motor-motor dari arah berlawanan yang nggak pakai lampu. Ngomong-ngomong mengenai lampu, untungnya di motor gue dan istri mempergunakan lampu tembak dari Milit, yang juga ada lampu kabut atau fog lampnya berwarna kuning. Jadi ngebantu banget buat nerobos kabut di perjalanan ini. Thank you Milits. Oh iya, di perjalanan dari Ruteng menuju Labuan Bajo sempat ada buka tutup jalur karena ada jalanan yang sedang dalam tahap pembersihan dari longsor. Jalanan ini benar-benar licin karena adanya tanah merah bekas longsoran plus hujan. Jadi jangan coba-coba buat cornering di sini. Sesuai dengan prediksi BMKG, gue dan istri harus riding malam untuk mencapai Labuan Bajo. Ini semua karena di jalan tadi banyak banget ceritanya. Dari hujan, tanah longsor, sampai pohon tumbang di malam hari. Bener-bener deh, perjalanan touring di Flores banyak banget cerita dan keseruannya.
Dan ini adalah vibes malam di kota Labuan Bajo. Kalau diperhatiin, vibes-nya tuh mirip-mirip di Seminyak Bali ya. Sekarang gue dan istri udah di mana nih? Labuan Bajo. Nah, di Labuan Bajo kita nggak riding, jadi motornya terparkir rapi. Kita akan naik kapal lagi, tapi lagi. bedanya sekarang naik kapal. Pinisi dong. Misi. Yuk, sekarang kita udah dijemput, kita jalan langsung. Oke, sekarang kita lagi nunggu di Marina Bay Bajo dan ya kita masih nunggu karena di kapal itu, di kapal pinisinya kita berbarengan dengan tamu-tamu lain. Total sekitar ada 15 tamu lainnya. Ya begitulah ya, kalau kita mau nyewa satu kapal lumayan juga harganya. Sekarang kita naikin kapal becak laut namanya. Jadi menuju kapal pinisi. Nah, kayak gitu tuh. Tuh. Nama kapalnya Gibran. Nah, sekarang kita menuju kapal. Dari satu kapal kecil ini bergoyang-goyang. Kalau kita di Jakarta, kalau naik ke itu bilangnya beca laut. Nggak tahu di sini. Bilangnya apa ini, Bang? Kalau kita di Jakarta bilangnya beca laut. Ya. Speedboat. Ini kapal yang akan kita naik, kapal pinisi. Nah, kita lagi merapat menuju kapalnya. Oke, sekarang kita udah di atas kapalnya, masih nurunin barang. Kemudian di sini campur ya penumpang, tamunya. Ada yang dari Indonesia, dari Malaysia, ada juga yang dari Indonesia juga, ada juga dari Western. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja sama mereka. Dan di sini pembagian kamarnya, kita lihat aja deh. Seperti apa kamarnya? Jelas kita 3 hari 2 malam akan ada di sini. Ini gue udah deg-degan. Nah, sekarang kita lagi menuju ke Pulau Kelor, kurang lebih 30 menit, Bang Evan? 45 menit. Dan di Pulau Kelor kita akan trekking ya? Jalan kaki lagi, hiking. Trekking beda ya? Beda. Nah, habis itu dan kita lagi mingle time dulu dengan tamu-tamu yang lain, ada yang berbeda negara, berbeda bahasa. Dan, sambil menikmati pemandangan seperti ini di Labuan Bajo. Tunggu aja episode berikutnya. Ya, gua akan senang-senang, happy di sini bersama Kakak Evan. Di sini. Hopefully gua nggak mual. Tadi sudah minum Antimo ya. Enggak di endorse sama Antimo. Mudah-mudahan nggak lagi ya Bang. Ya udah itu aja. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhin narkoba serta pornografi dan jangan pernah duduk di toilet. Gua Rindra Perkasa. Bye bye.